Hey hey hey, selamat datang kembali di Pokasi Podcast. Masih bersama gue Faiz Riunya dan Halo, see you di sini. oke, kita kembali lagi di konten musiman. 3 bulan sekali ya, yang mana di sini sudah menjelang akhir tahun jadinya. Akhir musim dingin 2026. Itu kami akan membahas tentang best of season ya. Yang mana di sini Wih, kalau best of season itu cuma ada di best OST atau original soundtrack, best waifu dan juga best anime of season winter 2026. Kalau begitu, kita langsung saja mulai ke pembahasannya. Oke, jadi sebelum kita mulai pembahasannya, seperti biasa sih, lu musim ini berapa anime yang lu tonton? ini kau mau apa ya? Disclaimer dulu sebenarnya. Kan gue ngedrop anime itu banyak banget ya musim ini. Oh iya, Di catatan gue tuh yang gue drop tuh ada 18 judul. wow. Cuman gue tuh perasaan udah banyak ngedrop tuh, tapi pas di list lagi, jadi total akumulasinya tuh ada 53 judul. 18-nya di drop, 35-nya sampai beres. Tetap banyak Tetap sih sebenarnya, banyak banyak ya. banget. Iya anjir. Soalnya eh, musim ini tuh cukup banyak yang apa rilis langsung tamat gitu loh. Hmm. Jadinya nggak kerasa aja gitu. Oh ini rilis sudah tamat langsung tonton. Kayak ada ini kan ada Beastar salah satunya. Itu kan Hmm. langsung banyak tuh. Jadinya nggak kayak serasa nonton tuh cuma sedikit tapi pas di list kok banyak banget gitu. Terus ada yang pendek-pendek kan. Kayak Free Run cuman 10. 10 ya. Medalis cuman 8 kalau nggak salah. Terus ada beberapa pun yang judul episode tuh sedikit. Kayaknya karena itu jadinya nontonnya kebanyakan sih. Itu mah lu bener-bener tiap musim kayak nonton semua judul yang tayang anjir. Gua Soalnya mah salah aja satu sih. ah, Gue karena subscribe 3 kan. mm, Subscribe 3. Subscribe ya 3 bener. Station, Crunchyroll sama Netflix kan. Jadinya semuanya ada. iya jadi semuanya ada bisa lu tonton semua, nggak perlu ngambil dibajakan. Kalau gua mah Betul. tetap ada yang gua ambil dibajakan karena yang gua langganan dan yang di YouTube pun nggak semuanya yang gue pengen tonton ada gitu. Mhm. Udah mah tontonan gue dikit terus gue ngedrop beberapa judul makin dikit anjir di list gue. Ini aja nih sampai kita rekam ini sebenarnya gue belum selesai tapi kayak misalnya nih apa kayak misalnya judul A tinggal 2 episode lagi emang gue belum ada waktunya cuman kayak ini gue udah yakin nih untuk masuk di best of gue gitu jadi ya udahlah nggak apa-apa gitu kan jadi kayak Mhm. tinggal tinggal sisa 1 2 episode kalau nggak salah rata-rata 2 episode lagi lah Udah. gitu. Ya, satu dua. Nah, 1 atau 2 episode lagi yang emang sekalian tamat gitu kan maksudnya udah ntar nunggu udah pada selesai tayang baru gua tontonin sisanya gitu. Mhm. Tapi gue musim ini tuh gue yang gue tonton cuma 6 ya kalau nggak salah. Itu pun kayak ada yang tadinya masuk di most anticipated nggak jadi gue tonton ada. Terus udah mah 6 apa 5 ya yang akhirnya gue tonton. Ada yang gue drop sekarang pokoknya terakhir nih yang bakal gue tonton sampai sampai apa namanya sampai Selesai. selesai itu sisa 3 judul. Oh, Sekarang sisa 3 judul. bisa lah 3. Bisa udah Speed masuk 4. ada. Hah? Speed 4. Enggak lah kan itu sisa 2 episode doang masing-masing ya nonton 6 episode bisa lah cari waktunya gitu. Oke jadi kita langsung aja ya
masuk di best of seperti biasa. Untuk pertama kita best of season jadinya. Best of soundtrack. Soundtrack. Kita soundtrack dulu ya. Dari gue dulu aja kali ya. Boleh. Soundtrack sebenarnya gue ya karena itu tadi judul yang gue tonton dikit, gue nyarinya agak susah. Cuman ini gue kayak di satu sisi gue pengen mempromosikan anime ini karena menurut gue ini lumayan bagus dan bisa bisa buat ditonton santai lah gitu. Nah itu adalah untuk soundtrack gue ngambil endingnya The Invisible Man and His Soon to Be Wife, yang mana itu penyanyinya adalah Kaori Ishihara dan judul lagunya Star Glass. Ya, jadi gue emang sekalian pengen gue promosiin ini animenya gitu. Di Most Anticipated gue kemarin kalau nggak salah juga ini salah satunya masuk di list gue. Gue baca, eh gue udah sempet baca komiknya, cuman emang kayak dikit karena mungkin emang gak terlalu populer juga ya. Dan seinget gue dia kayak satu chapter tuh kayak cuma beberapa panel doang sih. Oh, Maksudnya kayak oke. satu, kayak biasanya kan kalau misalnya komik kan rata-rata satu chapter itu bisa 10 ke atas lah ya. Ini kalau gue nggak salah satu chapter tuh nggak nyampe 10 seinget gue ya. Jadi nggak yang satu chapter tuh nggak yang terlalu banyak. Apa satu chapter 4 pen apa 4 lembar doang gitu gue lupa. Hmm. Eh, jadi ya gitulah. Cuman ternyata pas di adaptasi menurut gua bagus. Dan si apa ya si soundtracknya lucu, maksudnya cocok gitu, terkesan ya lucu aja karena memang pembawaannya ini tipikal romcom sih sebenarnya, agak romcom gitu ya. Walaupun si Hmm. pekerjaan si Invisible Man ini adalah detektif, agensi detektif, tapi dia lebih fokus di bagaimana hubungan antara si Invisible Man dan and his soon to be wife itu, si asistennya yang jadi MC-nya adalah manusia invisible yang tidak terlihat, heroinnya adalah asistennya manusia biasa tapi tidak bisa melihat alias buta. Gitu itu, Sama-sama nggak kelihatan tuh. sama-sama nggak kelihatan betul. Nah, itu kalau dari gue itu sih, kalau lu apa untuk best soundtrack sih? Oke, kalau dari gue masih sama kayak musim-musim sebelumnya. Jadi gue nggak bisa cuma ngambil soundtracknya doang, tapi bakal lihat si sequence opening atau endingnya juga. Nah, Hmm. sebenarnya musim itu agak susah karena kalau ngecek penyanyinya doang, yang gue dengerin tuh banyak tuh, dan muncul di banyak judul gitu. Kayak contoh Honeyworks aja ada 4 lagu apa 5 lagu kalau nggak salah di musim winter tuh. Entah di Hmm. opening, ending dan judul yang berbeda-beda gitu. Cuman karena gua nambahin poetry sequence opening atau endingnya itu jadinya bisa nambah poin lain tuh. Nah di sini gua milih openingnya UNIR Polar Opposite yang judulnya tuh Mega Newo Hatsushite yang dibawain sama Noah. Ini kenapa gua pilih karena satu, beat musiknya asik. Jadi lagunya tuh apa ya? Kayak lagu-lagu yang kita tahu lagunya lumayan panjang tapi kayak tiba-tiba udah beres aja gitu saking asik didengerin itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, si sequence openingnya ini tuh pakai perpaduan perspektifnya tuh banyak banget tuh. Jadi ketika gua nonton, wih tiba-tiba jadi 3D gitu. Terus tiba-tiba jadi 2D lagi dan itu cukup fun untuk dilihat gitu, ditambah si visualnya tuh ada 2D, 3D sama visual asli, foto realistis, foto asli ataupun video asli gitu. Jadi digabung jadi satu. Terus elemen visual 2D sama 3D-nya asalnya tuh macam-macam gitu. Nah ini jatuhnya jadi searah sama si animenya yang emang art style visualnya. Si penggambaran karakternya tuh stylenya macam-macam gitu. Jadinya si opening itu udah ngasih tau kalau pas nonton tuh nanti bakal dapet hal yang sama gitu. Dan gue cukup suka lihat itu sih untuk Hmm. si openingnya. Dari lagunya asik sama emang si sequence-nya tuh penuh kejutan aja gitu dan asik untuk ditonton. Harusnya itu doang sih dari gue. Karena kalau ceritain animenya agak apa ya, dia tuh sebenarnya romcom pada umumnya gitu, yang dimana ceweknya cewek populer terus cowoknya cowok biasa aja gitu. Cuman yang jadi unik tuh karena itu tadi si visualnya tuh
si karakternya digambarinnya macam-macam gitu, nggak cuman satu style doang. Biasanya kan cuman style utama sama chibi tuh. Nah cuman kalau di sini tuh ada yang stylenya tiba-tiba berubah jadi kayak animasi barat lah, yang gue sampai sekarang masih lupa judul animasi baratnya apa, yang visualnya mirip banget kayak visual yang digambarin di sini. Jadinya nontonnya tuh lebih ke asik ngeliatin si visualnya ganti-ganti sama interaksi antar semua karakternya yang ada sih. Paling itu. Hmm. Karena ya gue kan nonton episode satunya tuh, Mhm. untuk pembawaan si animasinya gue suka, cuman gue nggak suka Mhm. sama karakternya aja. Dulu makanya gue pernah bilang ke Seiyu, gue ini udah baca sebenarnya komiknya waktu pertama kali rilis di Manga Plus ya, tapi pas gue baca chapter satu, baru chapter satu nih yang rilis waktu itu, gue Mhm. drop langsung, nggak jadi ya. Gue nggak suka sama ininya, tipikal apa pembawaan bagaimana karakternya, tapi pas ketika di animein, dia animasiin Mhm. bagus, animasinya tuh bagus, apa adaptasinya bagus, cuma gue emang nggak suka aja sama ininya, sama model Eh, ceritanya gitu doang sih. Oh, sama ini paling ini tuh agak mirip Horimiya lah. Jadi sudut pandangnya tuh bukan cuman si Ya. MC utama sama hero-nya doang, tapi teman-temannya pun relasinya diliatin gitu. Mm, Jadinya gue bahkan lebih senang keliatin hubungan teman-temannya yang lain gitu loh daripada iya. si MC-nya. Ada Eh, lebih menarik ya. ya yang siapa tuh, cewek pemalu sama cowok yang berisik tuh, gue lupa tuh. Iya, iya. Ya itu salah Terus satunya yang menarik yang juga. satu lagi yang cewek cool sama yang cowoknya dikit-dikit ngeluh gitu. Iya, Itu bagus iya, banget. lucu itu. Nah, cuman itu aja gue emang kurang suka sama ini, sama ya gue lupa karakternya atau pembawaan ceritanya gitu. Nah, pokoknya itu. Hmm, Tapi ini kita fokusnya di soundtrack ya. iya betul. Oke, itu tadi soundtrack ya. Sekarang kita waifu. Ya mungkin kita mau mengingatkan juga sebenarnya untuk di best of itu kami berdua ya berusaha untuk tidak ada satu judul yang sama, kecuali kalau Betul. kepaksa. Aha. Nah ini gua di musim ini kebetulan kepaksa waifu dan anime di satu judul yang sama, dari satu judul yang sama, karena Oh, oke. karena kan tadi sebelum rekaman gue udah bilang ke Seiyu, waifu sebenarnya gue nggak mau ini, ada karakter lain, cuman gua nggak suka sama apa, gara-gara gua nggak suka sama adaptasi animenya yang dirubah banget dari, kan gue baca manganya, menurut gue itu ya oke lah gitu, lumayan lah, cuman ketika ada momen-momen krusial yang menurut gue kalau di manganya tuh kena kena banget gitu maksudnya, terus ketika di animenya dirubah drastis tuh gue langsung anjir, gue sebel banget. Tadinya gue mau ini ada yang mau gue jadiin best waifu gitu kan, terus tidak jadilah, gue nggak mau mempromosikannya dan gue nggak mau menyebut judulnya di sini. Jadi untuk best waifu gue itu ada dari anime Frieren Beyond Journey's End second season, yang mana ini karakter jarang muncul sebenarnya. Itu Mhm. adalah Metode yang bergabung sama Frieren waktu di episode berapa deh, yang berburu iblis di Ular. Northern. Nggak, mulai episodenya episode berapa muncul tuh dia? 7 ya? Lupa lagi. Apa 6 ya? Pokoknya Aha. 7 atau 7 8 lah. 7 sama 8 atau 6 sampai 8 gitu, gue lupa. Soalnya gue 9 10 gue belum nonton. Mhm. Ya pokoknya itu. Kalau alasannya kenapa ya, di antara beberapa karakter Frieren yang muncul di season ini, ya yang menarik buat gue Metode. Kalau ada si Yubel mungkin saingan ya. Gue mungkin nih jadi kontender Metode dan Yubel ya. Tapi berhubung si Yubel cuma disebut doang, jadi ya udah Metode aja. Kan kalau nggak salah si Yubel tuh ada disebut ya sama siapa ya? Kalau nggak salah di episode yang ini yang Metode nongol kalau nggak salah. Ya, Kenapa? ya nyeritain pada kemana setelah ujian Dan kalau nggak salah. maksudnya yang dikirim, kenapa nggak si Yubel yang gila tak bertarung gitu?
Mhm. Kenapa malah si metode yang dikirim, kalau nggak salah gitu deh. Itu juga ada disebut. Cuman ya udah gitu. Karena si Yubel tidak secara spesifik dia muncul di ceritanya, jadi udahlah metode saja. Karena dia tipikal mumi-mumi. Itu alasan utamanya sebenarnya. Walaupun emang sebenarnya dari season 1 juga gue udah lumayan tertarik, apalagi pas pas dia si Free Ren dipeluk ya. Wangi ya. Oh. Ini yoy ya. Itu. Kalau gue itu waifu, best waifu gue. Nah, dengan gue nyebut best waifu gue dari anime mana ya udah ketahuan sebenarnya best anime gue, tapi nggak apa-apa. Lu dulu say waifu lu siapa untuk musim winter 2026 ini? Oke, yang gue pilih adalah gue bersyukur dia episode spesialnya tayang dan bisa diakses di YouTube. Karena kalau ini nggak ada, gimana ya? Yang di season ini tuh sebenarnya sayang kalau secara visual gue suka tuh banyak sebenarnya. Adalah beberapa lah, nggak banyak lah. Cuman secara karakter sama developmentnya tuh gue nggak kurang suka aja gitu, dan kayak cuman aduh, padahal desainnya tuh bagus gitu, cuman kok karakternya kayak gini gitu, dan development ceritanya kayak kurang gitu, jadinya gak bisa gue pilih. Tadinya tuh kalau ini gak muncul yang gue pilih, tadinya gue bakal milih untuk milih Ari Makana lagi, Hmm. karena kan sebelumnya gue milih itu. Cuman setelah dipikir-pikir, masalahnya adalah di season 3 ini tuh apa yang bikin gue suka sama karakter Ari Makana tuh nggak muncul gitu. Karena gue milih dia tuh bukan karena desain kalau Kana tuh, tapi karena si karakteristik sama sifatnya gitu. Nah sementara di season 3 tuh nggak sama gitu feelnya ketika di season 1 maupun di season 2 gitu. Nah jadinya gue milih ini Amaori Renako dari Watanare TV Special, yang biarpun ini distributornya sering gue maki-maki karena dia sering lempar trailer tapi di region lock. Nah, entah kenapa untuk yang ini dia baik. Indonesia bisa ditonton di YouTube. Jadinya gue bisa masukin dia sebagai best waifu. Ini gue masukin karena menurut gue dari waktu pertama kali nonton yang TV series yang utamanya gitu, yang utuhnya, Hmm. secara desain tuh gue suka, sama secara penokohan dan si karakternya pun, termasuk developmentnya dari yang awal nonton sampai yang TV spesial ini. Karena kan TV spesial tuh jatuhnya episode lanjutan, episode 13 kalau nggak salah, 13 sampai 18 apa 14 sampai 18 gitu. Jadinya ini tuh harusnya sisa yang TV kemarin tapi mungkin belum beres atau apa gitu. Jadi tuh si progresnya tuh ada gitu dan kelihatan di luar ini anime Yuri, tapi secara sifat karakternya dan visualnya gue suka, jadinya gue milih ini Amaori Renako sebagai best waifu di Winter 2026. Biarpun dia munculnya sebagai TV spesial bukan TV series utama Hmm. gitu. Ya, ya, ya. Oke. Nah, untuk tadi udah ya soundtrack, terus waifu. Untuk eh best anime, kayaknya mending lu lah yang duluan sih. Karena gue udah ketahuan sebenarnya. Gue paling tinggal Ya. menyebutkan alasannya. Karena tadi gue udah apa tadi gue bilang waifu dan anime di judul yang sama, ya udah ketahuan siapa. Mhm, Cuman kalau lu kan beda ya harusnya ya. Jadi mhm. silahkan lu duluan aja untuk anime terbaik lu di musim winter 2026 ini. Anime apa tuh judulnya dari 35 anime yang lu tonton? Oke, eh ini gue sebenarnya untuk yang best of season yang ini agak beda dari yang sebelumnya. Karena kan biasanya yang gue masukin tuh yang emang secara dari semua judul yang gue tonton yang gue kasih rating paling tinggi tuh biasanya. Nah cuman buat yang ini gue pilih tuh bukan karena dia skornya yang paling tinggi gitu. Maksudnya skor secara gue pribadi gitu. Hmm. Misalkan dari 8 sampai 10 gitu. Ya ini tuh ada di 8, sekian lah, nggak sampai 9 atau 10 gitu. Cuman kenapa gue masukin karena satu ini secara visual tuh buat gue menyentuh gitu. Ini kan dia ngambil landscape-nya Inggris di
era 1900 awal tuh. Dan di sini tuh Wit Studio tuh ya mungkin karena ini series originalnya buat Netflix gitu. Jadinya mereka punya resource lebih untuk cari tahu London dan Inggris di 1900 tuh kayak gimana gitu. Dan ini tuh cukup apa ya? Visualnya tuh cukup muncul gitu karena kan sebelum ini tayang tuh ada game gacha Cina yang buka apa namanya beta test dan itu tuh sama tuh dia ngambil latarnya di Inggris di era yang sama dia ngambil Victorian memang 1900-nya bukan 1000 sorry 1800 akhir hampir 1900 cuman apa yang biasa kita lihat ketika nonton apa ya series ataupun cerita yang latarnya di Inggris lama tuh gak kena gitu di si game itu tuh. Nah di sini tuh kena gitu mulai dari vibe-nya, terus suasananya, termasuk foggy atau si London yang kadang suka digambarin penuh kabut tuh di sini digambarin dengan bagus gitu dan gue cukup tersentuh ketika nonton si animenya terutama ketika dia ngeliatin landscape visualnya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini tuh secara konflik tuh sebenarnya ngambil dari kejadian nyata. Cuman diubah sedikit supaya bisa jadi fiksi gitu. Jadi ini tadi kan itu di 1900 awal tuh. Tepatnya itu sekitar di 1910-an harusnya. Jadi latarnya itu sebelum Perang Dunia Pertama. Nah ini menyentuh karena ini kan ceritanya sebenarnya drama romance ya. Cuman yang jadi drama di sini tuh bukan cuman konflik antara si romance-nya doang, tapi karena ada event yang kejadian di dunia nyata dan ikut kejadian juga di sini gitu. Itu menyentuh buat gua karena ketika mereka lagi hidup dengan damai gitu dan cuman karena kesalahan sesuatu yang ada di luar sana jadinya bisa bikin sampai jadi perang dunia satu gitu dan itu ketika kena ke episode itu gue tuh kayak mikir wah kayaknya kita lagi nyantai-nyantai pun di luar sana ternyata ada hal yang bisa bikin hidup kita jadi lebih berantakan gitu dan itu sampai sekarang buat gue tuh masih kena gitu walaupun ya itu tadi gitu secara overall bukan yang ratingnya paling gede dan ya gue lupa nyebutin judul animenya tuh Prism Rondo series originalnya Netflix yang storynya ditulis sama yang nulis Boys Over Flower mungkin itu dari gue. Hmm, oke oke. Itu dari Seiyu ya. Kalau dari gua, ya udah ketahuan Free Ren. Untuk Best Winter-nya. Kenapa gua memilih Free Ren? Karena dari 3 anime tersisa, Free Ren yang paling bagus. Itu aja. Free Ren yang paling bagus dari segi animasi, dari segi bagaimana ya pembawaan. Maksudnya gua tuh kan udah lama ya baca komik Free Ren dan karena waktu itu juga gue bacanya agak gue jujur baca Free Ren pada waktu itu agak ngantuk karena kan lebih banyak perjalanannya ya Mhm. jalannya gitu kan dibanding dibanding berantemnya ya lebih banyak ceritanya lah. Nah cuman ini kayak banyak yang bahas nih kalau di manga cuma satu panel di Mhm. animenya itu bener-bener gila banget gitu loh kayak yang momen si Free Ren nangis tuh ngambek yang apa kalau aku lagi ngambek aku bisa 3 hari nangis loh gitu. Iya Itu iya cuma satu panel itu digambarinnya iya. di animenya Iya. bener-bener dibikin dijabarin gitu itu tuh dia bagaimana nangisnya terus yang Mhm. di tambang kalau gua nggak salah itu juga kayak cuma satu panel doang deh ada yang bahas kalau di manganya satu panel di animenya kan bagus banget tuh ya apa dia pakai sihir yang biru-biru itu. Mhm. Itu maksud gue ya gokil gitu. Bagaimana si Free Ren bisa dianimasi maksudnya improvisasinya itu bagus tidak merubah walaupun eh, emang mungkin sedikit berubah dari manga tapi tidak separah judul yang nggak mau gue sebut gitu maksud gue. Itu mah lebih di istilahnya si studionya tuh benar-benar berhasil menjabarkan bagaimana kondisinya. Jadi di manga cuma satu panel kayak gitu, di animenya benar-benar dijabarkan nih kayak gini loh
kalau ketika di Mhm. animasi ini gambarannya tuh seperti ini loh gitu. Ini free run ngambek 3 hari tuh kayak gini loh. Heeh, gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya pun gua nggak ngambil free run sebagai base anime gua musim ini, ya gua ngambilnya si Invisible Man and His Soon to Be Wife yang ada di soundtrack gua tadi. Jadi ya udah, itu udah masuk ke list gua. Nah, satu anime lagi yang sisa itu Hell Mode ya sebenarnya yang di tontonan gua. Ini ya Mhm. tipikal, eh dia agak mirip kalau teman-teman pernah nonton beberapa musim sebelumnya itu Black Summoner atau Kurono Kanshi. Sama-sama Battle Junkie karakter utamanya, cuman bedanya sama-sama Battle Junkie, sama-sama Summoner. Bedanya, Mhm. jadi kalau kalau si Black Kurono Kanshi itu kan dia si Kelvinnya itu emang battle junkie yang bener-bener gila bertarung gitu. Nah, bedanya kalau misalnya si Hell Mode itu lebih ke dia hardcore gamer. Pokoknya kalau misal dia Mhm. main game, dia akan pilih, ditanya difficulty-nya apa, dia akan pilih difficulty paling susah. Nah, makanya Mhm. ketika dia reinkarnasi ke dunia si Hell Mode itu, dia milih difficulty Hell Mode gitu. Difficulty paling susah untuk dia menjalani kehidupannya gitu. Tapi dia ya istilahnya kayak ya beda, agak-agak mirip kan ya kalau si Kuronoso Kanshi itu battle junkie, kalau si Hell Mode itu lebih ke hardcore gamer yang suka menantang diri dengan difficulty paling susah gitu. Cuman ya jadinya kesannya ya apa? Hmm, eh, isekai yang MC-nya OP sih. Kalau si Hell Mode, jadi mungkin makanya ratingnya juga nggak terlalu bagus. Karena ya OP lagi, tapi gue masih nonton karena menurut gue nggak yang terlalu, gue udah baca komiknya sih udah lama, cuman ya masih oke lah gitu untuk gue ikutin, nggak yang parah banget kayak judul yang gak mau gue sebut gitu. Jadi Masih itu, ya? masih Masih ya? masih Dendam. kesel gue. Itu gue udah nonton sampai episode 11, akhirnya gue drop di episode 11, padahal tinggal satu episode lagi, nggak mau gue lanjut. Gue udah lihat cuplikannya, Iya. sedikit cuplikan di FYP, anjir kata gue, tidak layak untuk saya tonton. Ya pokoknya itu gue untuk best of anime winter 2026 adalah Free Run season 2, karena sisa anime yang gue tonton cuma 3, yang mana 2 Hmm. diantaranya sudah masuk list, yang satu lagi Hell Mode menurut gue nggak nggak ada yang layak masuk list, tapi nggak apa-apa lah gue mention. Oke, itu ya untuk Best of Winter 2026 dari kami berdua. Barangkali kalau misalnya teman-teman ada yang punya pendapat lain, silahkan bisa kirim aja. Kita diskusi di kolom komentar YouTube ataupun nanti di kolom komentar postingan IG ya. Nanti karena untuk IG atau TikTok itu sudah ada postingannya sendiri nanti. Silahkan Mhm. kalau misalnya teman-teman ada yang merasa, oh gue kalau gue musim ini soundtracknya paling bagus ini, animenya ini, waifunya ini yang paling gue suka, itu silahkan aja teman-teman taruh di Betul. kolom komentar. Betul. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu aja ya untuk konten best of kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau misalnya teman-teman suka sama konten-konten Pokasi Podcast. Terus juga jangan lupa untuk follow kami di sosial media ya. Ada Instagram @pokasi.podcast. Terus ada TikTok, Blue Sky, X atau Twitter di @pokasi podcast. Terus dengerin juga Pokasi Podcast. Itu ada di Spotify, YouTube Musik, sama Apple Podcast ya. Silahkan saja. Kami sudah ada 4 season ya. Belum tahu apakah akan tahun ini akan lanjut season 5 atau enggak, ya mudah-mudahan sih ada waktunya,
ada topiknya karena kami berdua ya sama-sama ada kesibukan lah gitu kan. Jadi ini masih belum tahu apakah lanjut season 5, tapi mudah-mudahan sih ada waktunya ya kita untuk lanjut season 5. Oke, kalau begitu gua Faiz Riunyan dan Saya pamit. sampai jumpa lagi di konten-konten Pokasi Podcast yang berikutnya. See you again and have a nice day guys. Bye bye.